Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang masalah berbakti pada kedua orang tua sudah saya jelaskan beberapa kali dan juga sudah ada videonya tentang wajibnya berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua ini wajib. Durhaka pada orang tua merupakan dosa besar yang paling besar. Pertanyaan tadi berkaitan dengan orang tua. Dia masukkan orang tuanya di panti jompo, ini merupakan kedurhakaan. Ini anak durhaka. Kalau dia satu orang, ini anak durhaka. Kalau dua orang anaknya, 5 orang anaknya, semua anak durhaka. Dan semua anak itu merupakan anak-anak yang celaka. Perhatikan tuh. Gak boleh masukkan orang tua ke panti jompo, gak boleh, haram hukumnya antum. Selama masih ada antum, tetap antum tugas di mana aja, antum harus bawa orang tua antum. Kalau dia gak ada lagi temannya, antum anak sendiri, wajib antum urus orang tua antum. Karena ini merupakan kewajiban. Berbakti pada orang tua kewajiban. Karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah jangan berbuat syirik, dan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik pada orang tua, semua yang dikatakan baik menurut syariat dan baik menurut uruf masyarakat, kita wajib berbuat baik pada orang tua. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 23, ayat 24. Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا." Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang kepada keduanya. Dan ucapkanlah, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya mendidik aku selagi aku masih kecil. Meletakkan orang tua, menitipkan orang tua di panti jompo, ini kedurhakaan. Karena orang tua dulu mengurus kita dari kecil. Dari mulai dia melahirkan, mengurus, dan si ibu mengurus siang dan malam. Kemudian bapaknya mencari nafkah. Sekarang ketika dewasa dan dia sudah tua, kok dibiarkan di panti jompo? Gak boleh, hukumnya haram. Meletakkan orang tua di panti hukumnya haram dalam Islam. Haram. Sekarang kesempatan orang tua ini kita berbakti. Kan saya sudah bawakan hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Muslim. Ragima anfu mri'in adraka abawahi walam yudkhilahul jannah. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi, celaka seseorang yang orang tuanya masih hidup tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Kesempatan dia berbakti. Bagaimanapun kondisi orang tua, apakah dia pikun, apakah dia cacat, apakah dia lumpuh, anak yang ngurus gitu. Ngurus. Kalau dia nggak mampu sendiri, ya boleh panggil pembantu untuk bantu ngurus. Tapi tetap di rumahnya dia dan dia yang ngurus. Karena itulah ketaatan, itulah bentuknya ihsan, itulah bentuknya berbakti pada orang tua. Dan itu yang diinginkan oleh orang tua. Makanya banyak kan yang orang tua kemudian nggak mau ketemu anaknya, sakit dia, dititipkan di panti jompo, nggak mau dia ketemu anaknya. Karena udah sakit, kok saya dititipkan panti jompo? Gak mau dia. Kita urus di rumah kita. Dia susah payah dulu orang tua ngalami itu ketika kita masih kecil.
sulit kita. Sekarang dia sudah tua, kesempatan kita. Ini bicara soal ibadah. Ini bicara soal sorga dan neraka. Di masyarakat aja nggak pantas lah seorang anak. Ini bicara masyarakat, artinya bukan dari syarat kita bicara. Ada anak yang orang tuanya orang umum nih, ditaruh di panti jompo. Itu di masyarakat udah tercela itu. Ini anak durhaka tercela. Apalagi dia orang Islam, apalagi dia ngaji, kok orang tuanya letakkan di panti jompo. Ini nggak punya adab, ini nggak punya akhlak pada orang tua. Ini nggak tahu budi, nggak bisa membalas budi orang tua. Anak yang laim, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Antum ambil itu orang tua antum urus di rumah antum. Bagaimana keadaan antum? Apakah antum sebagai orang awam, pejabat, atau apa aja, tetap orang tua wajib berbuat baik kita pada orang tua. Jadi meskipun kita punya kedudukan, punya jabatan, tetap berbuat baik pada orang tua itu wajib. Bukan karena antum punya tugas, saya sebagai atase, kemudian saya tetap antum wajib urus. Gimana caranya antum urus orang tua antum? Kalau enggak antum keluar dari pekerjaan untuk berbakti pada orang tua, cari kerjaan yang lain yang lebih mulia. Orang tua ini wajib kita urus. Kalau antum bilang tadi antum jadi atase, nggak perlu jadi atase. Kalau antum sia-siakan orang tua antum, apa antum dapat uang yang besar, dapat kedudukan, antum dengan sebab itu masuk neraka gara-gara orang tua, rugi dong dunia dan akhirat. Sekarang bagaimana orang tua antum urus yang dengan itu antum masuk sorga, itu yang antum cari. Gitu. Meskipun pekerjaan yang lain, apa pekerjaan yang bisa antum kerjakan? Yang antum harus dekat dengan orang tua, karena itulah jalan antum menuju sorga. Karena nas Al-Quran menyuruh kita untuk berbuat baik pada orang tua. Karena Allah menyebutkannya apabila sudah umur tua kan. Karena Allah menyebutkan demikian. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Apabila salah satu orang tua kalian atau kedua-duanya berada di sisi kalian sudah mencapai umur lanjut, jangan sekali-kali kalian mengucapkan kalimat jangan mengatakan kalimat cis, jangan menengking, jangan menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Ini bukan mengatakan ada lagi. Menaruh panti jompo lebih jahat antum daripada orang awam. Menaruh orang tua di panti jompo nggak benar. Kita yang wajib ngurus orang tua itu. Dia sakit kita yang ngurus. Dia lumpuh kita yang ngurus. Dia pikun kita yang ngurus. Urus gitu. Dan sabar. Itulah jalan kita menuju sorga. Itulah perbuatan baik kita kepada orang tua. Tunjukkan kalau antum sebagai orang muslim, antum ngaji, antum urus. Banyak juga orang-orang kafir nih. Memang orang kafir umumnya letakkan orang tua, tapi ada orang kafir yang tetap ngurusin orang tuanya yang sudah lumpuh. Ngurusin orang tuanya yang pikun. Ini kafir. Kok dia masih bisa berbuat baik? Kok kita orang Islam nggak bisa berbuat baik orang tua? Padahal Allah dalam Al-Quran menyuruh kita berbuat baik. Nabi SAW menyuruh berbuat baik. Perhatikan itu, jalan kita menuju sorga itulah berbuat baik pada orang tua. Di samping kita ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.